Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Krisma Jatuh Kanigoro dengan NPM 22962881. Prodi saya Ilmu Komunikasi dan daerah asal saya dari Kota Yogyakarta. Dan usia saya 23 tahun. Mengenai seandainya untuk menjadi pemimpin, karena berhubung saya belum pernah memimpin suatu organisasi maupun komunitas kelompok, namun apabila diberikan kesempatan untuk memimpin dalam suatu organisasi maupun kelompok, saya tentunya menginginkan harapannya menjadi pimpinan di dalam sebuah politik atau pemerintahan. Contoh seperti anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, daerah maupun pusat. Visi misi untuk saya apabila diberikan kesempatan nantinya untuk memimpin sebuah komunitas ataupun organisasi yang saya harapkan, yakni anggota pemerintahan, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, yakni adalah visi saya membentuk parlemen yang dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya sehingga dapat menjadi sarana untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Ya, selanjutnya untuk misi dari kepemimpinan saya, yang pertama mengoptimalkan kinerja setiap anggota, terutama untuk turun langsung ke lapangan, ya, untuk turun langsung melihat kondisi situasional di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menyejahterakan rakyat bersama kinerja para anggota parlemen, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Jadi 4 poin itu akan menjadi poin penting dalam rencana maupun strategi kepemimpinan saya nantinya. Dan yang ketiga, turut serta menciptakan dan mengupayakan rasa aman dan nyaman di dalam anggota parlemen dan masyarakat semuanya, sehingga terciptanya suasana kondusif dan mendukung toleransi keberagaman, toleransi umat beragama. Lalu yang keempat, atau yang terakhir dalam misi saya, turut serta mendukung riset yang berkaitan dengan kegiatan maupun aktivitas vital bagi masyarakat seperti pendidikan, ya, kesehatan, dan juga bidang ekonomi. Jadi baik misi dan visi saya akan kami fokuskan, terutama dalam misi adalah bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi. Ya, jika bagaimana saya dalam proses memimpin, tentu proses saya memimpin saya akan memberikan ketegasan, ya, tentunya ketegasan terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan sampai pengambilan keputusan ini menjadi nantinya buntut panjang dari konsekuensi yang kita ambil karena gegabah, sehingga keputusan ini harus ditentukan dengan tegas setiap keputusan yang ada dan juga dipertimbangkan sungguh-sungguh dengan matang dengan meminimalisir risiko negatif yang ada nantinya. Jadi akan difokuskan pada poin-poin tadi yang sudah saya sebutkan dan juga difokuskan pada pengambilan keputusan yang sungguh-sungguh melihat dari hasil riset yang memadai, riset yang matang, sehingga tidak atau meminimalisir risiko negatif yang ada nantinya untuk kepentingan rakyat juga, agar rakyat dapat memanfaatkan hasil keputusan dari parlemen anggota pusat dengan lebih baik. Ya, dalam saya memimpin tentu agar bisa mencapai visi dan misi, kami tentu bekerja sama satu sama lain, tidak sistem diktator atau yang lainnya, ya, tetapi saya sendiri ingin semuanya dekat dengan anggota, dengan masyarakat semuanya, terutama dalam anggota yang saya pimpin, dan juga melakukan pendekatan secara personal. Apa yang menjadi ide-ide anggota yang sekiranya nanti dapat ini memajukan bersama program-program yang sudah kita rancang bersama dalam kepemimpinan saya bila diberi kesempatan nantinya dalam memimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Dan
eh, bila mana menghadapi masalah baik secara internal maupun eksternal, ini saya berikan poin singkatnya. Kalau dalam saya memimpin, tentu saya akan lebih memperkuat internal dulu. Karena masalah itu baik internal dan eksternal, itu biasanya kalau menurut saya lebih susah yang eksternal memang. Tetapi apapun yang terjadi itu diperkuat dulu internalnya. Jika internal ini kuat pondasinya, kokoh, itu tentu meminimalisir perpecahan yang ada. Ya tentunya dengan merengkuh setiap anggota, ya, dan juga diskusi, dialog, apa sih yang menjadi permasalahan. Jika itu internal, apa penyebabnya. Jika eksternal juga apa penyebabnya, alasan yang terjadi apa. Dan juga diputuskan dan dicarikan solusi bersama-sama dengan duduk, dialog, diskusi bersama, apa yang menjadi baiknya nanti. Sehingga bukan memutuskan atas kehendak pribadi saya sebagai pemimpin, tetapi juga perlu nasihat, perlu pertimbangan, perlu gagasan yang harus saya pertimbangkan dalam memutuskan dari anggota-anggota yang saya pimpin. Sehingga masalah yang terjadi baik eksternal maupun internal dapat teratasi dan dapat ditemukan solusinya atas persetujuan bersama, pemikiran bersama yang nanti saya di mana sebagai pemimpin memutuskan hasil finalnya. Ya, untuk mengenai gaya kepemimpinan yang saya pakai, saya lebih cenderung tertarik ya dan fokus mungkin di bidang kepemimpinan yang transformasional. Transformasional sendiri itu bagi saya yaitu lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih dinamis sehingga anggota ataupun program-program dari kepemimpinan yang saya pimpin itu dapat berjalan secara dinamis, dapat berjalan dengan baik. Ya, misal dalam tadi masalah yang dialami, misalnya masalah eksternal nih, ada pencemaran nama baik salah satu anggota. Ya, maka saya akan dudukkan bersama, kita dialog, saya panggil yang bersangkutan dan kita panggil anggota-anggota yang lain. Apa sih yang terjadi? Ya, alasannya apa? Apakah itu sungguh kesalahan, misalnya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota saya, maka saya jika itu memang iya, ya tentu diberi teguran, nasihat, dan juga kita dan juga saya selaku pemimpin tentu akan mengadakan konferensi pers pada media ataupun bahwasanya permintaan maaf baik dari pihak pimpinan maupun juga dari anggota, sehingga saya harap kejadian serupa tidak terjadi lagi dan menjadi pembelajaran bersama sehingga hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Ya. Sedangkan dalam gaya kepemimpinan tadi transformasional, saya lebih suka karena itu fleksibel ya dan dinamis. Oh, apa sih tren yang ada saat ini? Karena kalau kita dalam memberikan program, misalnya riset. Nah, riset ini kan kita harus kekinian. Oh, riset dalam ekonomi. Nah, ini contohnya riset dalam ekonomi. Saya sebagai pemimpin harus melihat, oh ini riset sekarang ini dunia lebih maju dalam bidang UMKM ini, ekonomi kreatif misalnya. Oh, membuka misalnya pisang coklat. Oh, membuka jasa tata rias wedding atau pernikahan. Oh, membuka restoran yang sifatnya makanan yang disajikan itu tradisional, back to tradisional, kembali pada tradisional alami kita. Nah, ini tren-tren seperti ini harus dilihat dari kacamata transformasional bahwa dunia ini dinamis, kita harus bisa mengikutinya, mengimbanginya, mengembangkannya, dan sesuai yang saya pahami dalam pembelajaran mata kuliah sebelumnya, ada bapak dosen yang memberi pengajaran dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Hal itu diamati baik, tiru yang sekiranya ada yang sudah berkembang, sudah ada di luar sana dengan baik, dengan cermat, dan modifikasi lalu kita implementasikan dalam kehidupan maupun program dan rencana visi misi program kepemimpinan saya. Baik, sekian dari
video saya yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna tentunya. Apabila nanti saya diberikan kesempatan untuk memimpin, saya akan memberlakukan dan menerapkan sistem-sistem maupun visi misi, strategi dan program yang telah saya ungkapkan di atas. Baik, saya Yohanes Krisma Jatukanegoro undur diri dan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang membuat tersinggung. Terima kasih sekali lagi.